Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Harun Soleh dan selamat datang di channel Harun Soleh Official. Mudah-mudahan channel ini memberikan manfaat bagi Anda. Saya doakan tiap hari makin baik, makin sehat, makin bahagia, makin kaya, bermanfaat, berlimpah ruah dengan kebaikan-kebaikan. Sahabat-sahabat semuanya, pada video kali ini saya akan bahas tentang terapi memaafkan dengan cara SEP atau metode SEP spiritual emotional freedom technique. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali bagi sahabat-sahabat yang sudah mensubscribe channel Harun Soleh Official. Mudah-mudahan channel ini semakin memberikan manfaat bagi Anda. Terima kasih. Baik, sahabat semuanya, pada video kali ini saya akan lebih spesifik bagaimana cara mengatasi kondisi hati yang diliputi dengan kemarahan, kedendaman, kebencian sehingga susah untuk memaafkan orang lain. Dengan salah satu metode yang biasa saya pakai dan membantu banyak orang dan juga ini terbukti sudah terbantukan dengan menggunakan metode SEP, Spiritual Emotional Freedom Technique, sebuah metode membebaskan masalah-masalah emosi dengan pendekatan spiritual. Nah, bagaimana caranya? Nanti insya Allah di sesi akhir saya akan memandu Anda proses terapinya ya, secara terapi mandiri. Jadi kalau Anda misalkan masih saat ini sedang mengalami perasaan yang susah untuk memaafkan, nanti Anda simak sampai akhir. Di akhir nanti saya akan pandu Anda proses terapinya. Jadi saya akan pandu dari awal proses terapinya sampai selesai. Dan mudah-mudahan video ini membantu Anda mengurangi penderitaan karena susah untuk memaafkan. Baik sahabat-sahabat semuanya, ketika kita mengalami sebuah kondisi kejadian yang kita alami memunculkan rasa tidak memaafkan, ya. Sebenarnya ketika kita tidak mau memaafkan orang lain, yang menderita adalah kita sendiri ya. Anda deh coba rasakan. Kalau Anda enggak untuk memaafkan orang lain, yang ada adalah kebencian, dendam, kemarahan. Apa yang Anda rasakan? Justru kita sendiri yang Anda sendiri yang merasakan nggak tenang, merasakan nggak damai hatinya, kurang bahagia, yang adalah dendam, kebencian pada orang lain. Dan efek buruknya secara fisik juga akan muncul sakit-sakit fisik, gitu ya. Kalau misalkan yang Anda pelihara adalah kebencian, dendam, kemarahan. Dan bisa jadi mungkin karena efek salah orang itu terlalu besar atau kesalahan yang terus berulang sehingga kita enggan untuk memaafkan dia, memaafkan orang lain karena merasa kesalahannya terlalu besar atau kesalahannya terus diulang. Maka muncul, kenapa harus memaafkan dia? Nah, pertanyaan kenapa harus memaafkan? Gitu ya. Kalau Anda sudah mulai menyadari bahwa kenapa kita harus memaafkan, bahwa maafkan itu, kalau kita mau menyadari maafkan itu untuk kebahagiaan hati kita sendiri. Maafkan itu untuk kedamaian hati kita sendiri. Maafkan itu untuk ketenangan hati kita sendiri. Maafkan itu untuk kesehatan fisik kita. Kalau kita sudah menyadari itu, maka kita akan mudah untuk memaafkan orang lain. Artinya, ketika memaafkan itu efek baiknya kepada diri kita sendiri, kepada Anda sendiri yang sedang mungkin merasakan kebencian pada orang lain, yang enggan untuk memaafkan. Maka hati kita jauh lebih damai, lebih tenang, lebih bahagia. Fisik juga secara otomatis itu akan jauh lebih sehat. Anda coba rasakan ketika uh, ada bermasalah fisik, apakah ada emosi kita hubungan dengan orang yang bermasalah? Kalau ada bermasalah, maafkan. Itu bisa jadi solusi, obat untuk secara emosi dan juga secara fisik. Nah, bagaimana caranya kita melakukan proses terapi SEP untuk kasus masalah susah untuk maafkan? Nah, caranya adalah yang pertama kita kenali dulu apa yang buat Anda susah untuk maafkan atau sehingga Anda buat Anda marah sehingga Anda enggan untuk memaafkan dia. Mungkin awal Anda bisa menerima dia salah dia, tapi salah terus berulang sehingga enggan untuk memaafkan. Maka ya Anda kita coba masukkan dalam ungkapan doa. Jadi pertama ungkapkan keresahan hati Anda, ungkapkan yang membuat Anda enggan untuk memaafkan. Contoh, ya Allah ya Tuhan, walaupun saat ini saya susah untuk memaafkan si fulan, kan ya, saya terima. Nah, sebelum saya terima itu Anda ungkapannya lebih detail kenapa?
Ya Allah, ya Tuhan, walaupun saat ini saya susah untuk memaafkan karena dia tuh sering melakukan kesalahan yang terus berulang sehingga saya susah sekali memaafkan. Atau karena dia melakukan kesalahan yang besar pada saya, dia memfitnah saya, menyakiti hati saya, membuat saya susah untuk memaafkan. Anda ungkapkan semuanya. Jadi pertama ungkapkan. Langkah pertama Anda kenali dulu masalahnya apa yang buat Anda sakit hati, yang membuat Anda enggan untuk memaafkan. Sadari dulu, kenali dulu, kemudian masukkan dalam pola doa, ya Allah, walaupun saat ini saya susah untuk memaafkan dia, karena apa? Karena susah sering kali melakukan kesalahan yang berulang atau melakukan kesalahan yang besar sehingga saya susah untuk memaafkan. Sebutkan kesalahannya apa? Kenapa kita harus lebih spesifik? Karena kita harus lebih akan merasakan tune in-nya. Tune itu merasakan masalah yang apa sih sebenarnya yang buat Anda susah untuk memaafkan itu, memfitnah Anda, menyakiti Anda, atau mungkin menikam Anda dari belakang, sudah menggunjing Anda, atau menikung Anda, dan lain sebagainya, sehingga Anda susah untuk memaafkan dia. Sebutkan. Langkah kedua adalah terima. Saya terima ya Allah, ya Tuhan. Diterima dulu, jangan ditolak, jangan dilawan. Ketika Anda menolak, melawan, itu Anda semakin menggenggam penderitaan Anda. Ibarat masalah, saya ambil ilustrasi ya. Ini adalah saya ambil ke satu kertas. Jadi ilustrasinya gini kawan, sahabat semuanya. Ini adalah masalahnya. Anda nggak mau maafkan. Anda genggam penderitaan Anda terus-menerus. Saya nggak mau maafkan. Saya lawan, saya tolak. Semarah, saya benci. Saya nggak mau maafkan. Semakin Anda tolak, semakin Anda lawan, Anda semakin menggenggam penderitaannya. Nah, bagaimana caranya? Anda maafkan. Lepaskan ya Allah, saya ikhlas. Saya maafkan, saya maafkan, saya maafkan. Perlahan dia akan keluar dan Anda penderitaan Anda semakin berkurang. Yang muncul adalah kedamaian hati. Nah, yang kedua adalah diterima. Saya terima ya Allah. Yang ketiga dipasrahkan ya Allah. Saya pasrahkan kepada Engkau kedamaian hati saya, ketenangan hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Paham ya sahabat semuanya? Jadi pertama adalah kenali dulu apa yang membuat Anda sakit hati enggan untuk memaafkan. Setelah Anda kenali, masukkan dalam pola doa, ungkapkan. Ungkapkan keresahan hati Anda dalam bentuk pola doa. Ya Allah, walaupun saat ini saya merasa susah untuk memaafkan si fulan karena bla bla bla, karena dia tuh terlalu sering melakukan kesalahan yang sama atau karena dia melakukan kesalahan yang sangat besar sekali sehingga saya susah untuk memaafkan dia. Saya terima ya Allah. Saya terima perasaan saya terima. Jadi terima Anda susah untuk maafkan tuh diterima. Saya terima ya Allah. Dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Itu langkah yang pertama. Langkah kedua adalah Anda merasakan. Tune in. Tune itu Anda merasakan apa yang membuat Anda marah, kesal, sehingga muncul tidak memaafkan. Sambil Anda ucapkan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Anda sambil bayangkan kondisinya, bayangkan orangnya yang membuat Anda marah, tindakannya. Nah itu tune in. Anda merasakan, bayangkan kejadiannya, kata-katanya yang Anda rasakan, mungkin membuat Anda sakit hati. Bayangkan kembali, dengarkan kembali kata-katanya, tindakannya, Anda bayangkan, lihat, hadirkan wajahnya. Seketika muncul kemarahan Anda, sakit hati Anda, lalu kita melakukan proses tapping. Tapping itu dengan mengetuk beberapa titik di anggota tubuh kita ya. Nanti saya akan mandu Anda di 9 titik meridian. Nah, sambil Anda tapping itu ketuk ringan ya. Tapping itu ketuk ringan, saya mengucapkan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Baik, kita mulai ya sahabat semuanya. Anda bisa mudah-mudahan bisa bermanfaat pada Anda yang saat ini sedang mengalami susah untuk memaafkan ya. Anda rileks sahabat semuanya, Anda rileks. Angkat tangan. Ya, tangan kanan ya, taruh di dada sebelah kiri. Ditekan, diputar ya. Ini kalau kita tekan agak nyeri. Ini dalam set namanya titik sore spot ya. Nah di sini kita yang tadi saya ucapkan adalah ungkapan doanya Anda ungkapkan di sini sambil ditekan. Ya. Kita mulai ya. Ya Allah ya Tuhan, walaupun saat ini saya merasakan susah sekali memaafkan pada Anda sebutkan pada siapa si fulan karena dia itu sudah
memfitnah saya, menyakiti hati saya, melakukan kesalahan yang terus sering berulang sehingga saya susah sekali maafkan, saya terima ya Allah, saya terima padamu perasaan ini dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, walaupun saat ini saya susah sekali untuk memaafkan, saya terima ya Allah, saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah ya Allah, walaupun saat ini saya susah sekali untuk memaafkan karena bla 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 Anda sebutkan masalahnya kenapa menyakiti, saya sudah menyakiti hati, sudah apa segala macam, membuat kesalahan yang terus berulang. Anda sebutkan lebih detail. Saya terima ya Allah masalah saya dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Saya maafkan orangnya ya Allah, saya maafkan perbuatannya ya Allah, saya maafkan ya Allah, saya maafkan ya Allah. Saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian taruh tangan di atas paha, kemudian Anda bayangkan kejadian yang buat Anda marah, kesel, hadirkan wajahnya, hadirkan orangnya, Anda maafkan ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Saya maafkan orangnya, saya maafkan perbuatannya ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Anda ikuti langkah berikutnya tapping sambil diketuk ringan. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Saya maafkan orangnya ya Allah. Saya maafkan perbuatannya ya Allah. Saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya maafkan orangnya ya Allah. Saya maafkan perbuatannya. Saya maafkan ya Allah. Saya maafkan. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Saya maafkan orangnya ya Allah. Saya maafkan. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Saya maafkan perbuatannya ya Allah. Saya maafkan ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian di sini ada di tulang leher ya, ada benjolan sini. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Saya maafkan orangnya ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Saya maafkan orangnya ya Allah. Saya maafkan. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Kita sekali lagi dari satu lagi. Dari titik pertama, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Saya maafkan orangnya. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Saya maafkan orangnya ya Allah. Saya maafkan ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian taruh tangan di atas paha. Kita akan lakukan tarik nafas. Ketika Anda tarik nafas, rasakan seolah Anda menarik perasaan tidak maafkan Anda, perasaan marah, benci Anda keluar dari diri Anda dengan seiring dengan menghembuskan nafas. Tarik nafas, 1, 2, 3, tarik. Tahan, keluarkan pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. 1, 2, 3, tarik. Tahan, keluarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. 1, 2, 3, tarik. Tahan, keluarkan pelan. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sahabat semuanya, tadi kita sudah melakukan proses terapi maafkan dengan menggunakan metode SEP. Jadi proses setting itu proses terapi dengan SEP atau spiritual emotional freedom technique. Dari awal Anda kenali dulu apa yang buat Anda susah untuk maafkan, masalahnya apa yang menyakiti Anda, mungkin memfitnah Anda, menyakiti hati Anda, sudah bla 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 Anda sebutkan, masuk ke dalam pola doa, ya Allah, ya Tuhan, walaupun saya merasa sakit hati, susah untuk maafkan karena dia sudah menyakiti hati saya terima, ya Allah, diterima dan dipasrahkan kedamaian hatinya pada Allah. Habis itu Anda ikuti proses tapping, ya Anda tune in, merasakan, bayangkan habis itu tapping itu dengan mengatur titik meridian. Ini manfaatnya sangat banyak sekali secara fisik dan juga secara emosi ya. Secara fisik insya Allah secara hati akan jauh lebih damai, lebih tenang, lebih bahagia. Secara fisik akan jauh lebih sehat. Ya, mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya video ini bermanfaat, silahkan dipraktekkan. Mudah-mudahan Anda kabar baik, dan dari Anda yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah emosi yang khususnya susah untuk maafkan, menjadi lebih mudah untuk maafkan. Hati ini menjadi lebih damai, lebih tenang, lebih menerima kondisi, dan insya Allah jauh lebih ikhlas dan lebih pasrah. Dan kehidupan kita akan jauh lebih bahagia. Baik sahabat semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.